Seorang anak bernama Michele sedang melihat kostum superhero dengan uang di tangannya kemudian pergi ke sekolah. Dia duduk di belakang pujaan hatinya, Stella, dan pada waktu itu polisi bernama Giovanna masuk ke kelas. Giovanna, ibu dari Michele, sedang menyelidiki kasus anak hilang, dan meminta anak-anak yang lain untuk melaporkan jika ada hal yang mencurigakan. Setelah ibunya pergi, hidung Michele mimisan dan dia pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Di sana dia diganggu oleh bully dan uangnya dirampas oleh mereka. Dia pulang sekolah dengan sedih karena sekarang dia tidak dapat membeli kostumnya. Dia pulang mengambil uangnya yang tersisa, kemudian pergi ke toko kostum, dan penjaga toko di sana memberikan baju ketat lengkap dengan jubahnya. Penjaga toko itu berkata kalau itu adalah kostum dari superhero Cina. Michele tidak percaya dengan perkataannya, tetapi karena dia tidak ada pilihan lain, maka dia membeli kostum itu. Ketika tiba acara pesta, Michele tidak mau pergi karena malu terhadap kostumnya. Tetapi ibunya menghiburnya dan meminta dia tetap pergi. Di sana dia bertemu dan ngobrol dengan Stella, tetapi tidak lama kemudian pembuli itu memutar video di mana Stella sedang berjalan di dermaga. Pembuli itu berkata video itu dari ponsel Michele, dan Michele sudah lama menguntit Stella. Michele malu dan dia lari ke kamar mandi, bersembunyi di sana. Teman-teman sekelasnya mengejar dia dan meminta dia membuka pintunya. Pada waktu itu Michele berharap dia bisa tidak terlihat, dan pada waktu itu lampunya padam. Michele kemudian lompat dari jendela dan kabur ke rumah. Keesokan harinya Michele terbangun karena gonggongan anjingnya. Dia tidak begitu peduli dan pergi menggosok gigi. Ketika dia melihat cermin, dia kaget karena hanya sikat gigi dan jubah mandinya yang terlihat. Michele menjadi manusia yang tidak kasat mata. Michele kemudian melepas jubah mandinya, dan ibunya masuk ke kamar. Tetapi ibunya hanya mengambil jubah mandi itu dan tidak melihat Michele. Ketika ibunya mencarinya, Michele menulis di selembar kertas bahwa dia telah pergi ke sekolah dan meletakkannya di kasur. Ibunya melihat kertas itu dan kemudian menelepon Michele di ponselnya. Michele yang tidak kelihatan menjawab panggilan tersebut dan berkata dia baik-baik saja. Michele kemudian menutup semua tubuhnya dengan pakaian dan berangkat ke sekolah. Dia melihat Stella di luar gerbang sekolah dan juga melihat pembulinya. Dia berpikir untuk membalas dendam kepadanya. Dia melepas semua bajunya dan berjalan ke dalam sekolah. Di dalam kelas, dia mengambil senapan mainan pembuli itu dan menembak gurunya, sehingga pembuli itu dihukum. Dia kemudian masuk ke kamar mandi cewek dan melihat para cewek di sana sedang ganti baju. Mendadak ada selembar handuk melayang dan menutupi tubuh Michele. Semua orang bingung mengapa ada siluet manusia di sana, dan pada waktu itu, kekuatan Michele mulai hilang. Cewek itu membuka handuk itu, dan kaget melihat Michele yang sedang telanjang di dalam kamar mandi cewek. Keesokan harinya, seorang psikologis bernama Basili sedang memberikan pelajaran tentang kesehatan mental. Rupanya dua anak teman sekelas Michele telah melarikan diri dari sekolah, sehingga sekolah merasa mereka perlu menjaga kesehatan mental mereka. Mendadak kekuatan Michele kembali, dan dia mulai menghilang. Untungnya jam pelajaran telah berakhir, dan dia bergegas keluar kelas sebelum semua orang menyadari apa yang terjadi. Dia pulang rumah setelah menutupi semua tubuhnya, tetapi adiknya, Kendela, ada di kamarnya. Michele meminta Kendela keluar kamarnya, jadi Kendela membuka pintunya kemudian menutup lagi, dan dia tetap berada di sana. Mendengar suara pintu tersebut, Michele mulai membuka bajunya dan Kendela berteriak ketakutan. Michele mencoba menenangkannya, berkata bahwa kostum baru yang dia beli membuat dia mempunyai kekuatan super. Sementara itu di kantor polisi, psikologis Basili bekerja sama dengan Giovanna untuk meneliti kasus anak hilang tersebut. Giovanna berpikir mereka diculik, tetapi Basili berpikir ini hanyalah kenakalan remaja saja, dan wajar di usia mereka. Ketika Giovanna pulang ke rumah, Michele masih tidak terlihat dan dia tidak dapat menemukan anaknya. Dia bertelepon dengan seseorang dan mengatakan bahwa Michele adalah anak adopsi. Michele sangat terkejut mendengar hal tersebut, dan dia pergi keluar rumah merenung di ayunan. Di sana Stella melihat seseorang dan berpikir Michele adalah seorang hantu. Dia tidak takut kepadanya dan malah mau berteman dengan hantu tersebut. Dia membuat wajah tersenyum di pasir, dan memutuskan untuk bertemu kembali besok hari. Ketika Stella pergi, Michele melihat seorang pria yang melihat ke arahnya, tetapi pria tersebut mengeluarkan tongkat, menandakan pria itu buta. Di malam hari, Michele main ke rumah Stella. Stella sangat gembira karena dia mempunyai teman yang tidak terlihat. Keduanya kemudian berciuman, tetapi kekuatan Michele kembali pudar, jadi dia kabur sebelum Stella melihat wajahnya. Kemudian Stella sedang berada di lapangan olahraga, dan sebuah jarum menusuk punggungnya,
kemudian dia jatuh pingsan. Di waktu yang sama, Michele memutuskan untuk memberitahu Stella bahwa dialah hantu yang dia temui di pantai. Dia pergi ke lapangan olahraga, dan dia melihat seorang pria bertopeng sedang menggendong Stella. Dia melawan orang itu, dan anjingnya juga menggigit kakinya. Tetapi orang tersebut berhasil mengalahkan Michele dan kabur dari sana. Michele melaporkan hal itu kepada polisi, dan akhirnya polisi menyimpulkan bahwa anak-anak yang hilang itu telah diculik. Stella terbangun di sebuah gedung dan disambut oleh psikolog Basili. Rupanya dialah yang telah menculik anak-anak tersebut. Dia melakukan sejumlah tes kepada Stella dan menyekapnya di ruangan, bersama dengan dua temannya yang telah menghilang. Keesokan harinya, Michele sedang duduk di pantai, dan pria buta itu menghampiri Michele. Dia menjawab semua pertanyaan Michele bahkan sebelum Michele bertanya kepadanya, seolah-olah dia dapat membaca pikiran Michele. Michele bertanya siapakah dia, dan dia menjawab bahwa dia adalah Andres, ayah Michele. Michele tidak percaya, dan Andres menceritakan sebuah kisah. Dulu dia hanyalah orang biasa yang tinggal di sebuah desa di Rusia. Suatu hari, ada ledakan nuklir dan banyak orang meninggal. Mereka yang selamat mengalami mutasi DNA, dan membuat mereka mempunyai kekuatan. Mereka dinamakan para spesial, dan dibawa ke tempat bernama Division untuk dilatih menjadi senjata. Division memforsir kerja mereka hingga mereka menjadi sangat lemah. Sebagian besar dari mereka menjadi mandul, kecuali Andres dan ibunya. Keduanya melahirkan Michele yang merupakan anak spesial yang pertama, tetapi dia diambil setelah dia lahir. Jadi mereka mengambil Michele kembali dan kabur dari sana, tetapi mereka mengejarnya. Andres mempunyai kekuatan membaca pikiran orang lain, sementara istrinya dapat menjadi tidak terlihat. Di akhir, Andres berhasil kabur bersama Michele, tetapi istrinya terbunuh. Andres tahu Michele tidak akan aman bersamanya, jadi dia menaruh Michele di depan pintu rumah Giovanna, setelah dia membaca pikiran tulus dari Giovanna. Orang-orang di Division mengetahui bahwa ada anak spesial di luar sana, jadi mereka menculik anak-anak kemudian melakukan tes untuk mencari Michele. Setelah mendengar cerita Andres, Michele hampir tidak percaya dengan cerita itu, tetapi Andres berkata kalau orang yang sedang memancing di dekatnya mengira Michele mencurigakan, dan dia menghubungi polisi. Andres memberikan kostum yang dapat menghilang bersama dengan Michele, kemudian menghapus memori orang itu lalu pergi dari sana. Polisi kemudian tiba di sana bersama dengan Basili, dan Giovanna berkata kepada Basili bahwa Michele bukan anak kandungnya. Basili berpikir bahwa Michele adalah anak spesial yang dia cari, jadi dia menawarkan untuk memberikan terapi kepada Michele. Di rumah Basili, Michele menyadari luka di tangannya, sama seperti luka yang dialami oleh penculik tersebut. Michele menjadi curiga dan mencoba kabur dari sana, tetapi Basili telah menutup semua jalan keluar. Michele kemudian masuk ke sebuah ruangan dan mengenakan kostumnya. Dengan kekuatannya, dia bisa kabur dari sana. Di luar dia melihat pembuli, Ivan sedang berada di atas motor. Michele naik ke motor tersebut dan meminta Ivan cepat kabur dari sana. Ivan yang kebingungan pun segera menyetir pergi dari sana hingga mereka tiba di tempat aman. Michele menceritakan kekuatannya dan teman-temannya yang diculik kepada Ivan. Sementara itu, Stella melihat ventilasi di penjara mereka. Temannya menggendong Stella dan dia berhasil keluar dari ruangan tersebut. Sambil menghindari penjaga yang sedang berpatroli, dia naik ke atas dan melihat lampu. Dia menggambar wajah senyum dan mengarahkan lampunya ke langit, sama seperti Batman. Michele melihat tanda itu dan tersenyum, kemudian meminta Ivan untuk mengikuti arah lampu tersebut. Sayangnya, Stella telah tertangkap oleh penjaga. Ivan menggunakan senapannya untuk mematikan listrik di tempat itu, sementara Michele menggunakan kekuatannya untuk masuk ke dalam. Dia melihat mereka yang sedang mengawasi Andres dan Giovanna yang sedang mencari Michele. Dia memukul salah satu penjaga itu hingga pingsan, dan menggunakan senapan untuk membebaskan Stella dan teman-temannya. Setelah dia menyekap penjaga itu, dia menampakkan dirinya di depan teman-temannya. Mereka bersiap-siap kabur dari sana, tetapi Stella mau membebaskan pria tua yang disekap di ruangan lain. Jadi Michele dan Stella pergi menyelamatkan orang itu. Setibanya di sana, Stella malah mengarahkan senjatanya kepada Michele. Rupanya orang tua itu mempunyai kemampuan mengontrol orang lain, dan dia mengendalikan Basili dan Stella untuk mencari Michele. Mereka membawa Michele dan Stella di kapal selam dan berangkat ke laut. Tidak lama kemudian, Andres dan Giovanna telah tiba di lokasi dan bertemu dengan Ivan. Tempat itu akan meledak, jadi mereka membebaskan teman-temannya serta menemukan Basili di sana. Giovanna mengancam untuk membunuh Basili, tetapi Andres menggunakan kekuatannya serta meyakinkan Giovanna bahwa Basili sedang dikendalikan oleh orang lain.
Jadi dia pun membawa Basili dan kabur dari sana, sesaat sebelum tempat itu meledak. Di kapal selam, Michele menemukan kekuatan yang baru, yaitu telekinesis. Dengan kekuatannya, dia mengalahkan penjaga serta menyelamatkan Stella dan kabur dari sana. Ketika tiba di dermaga, Michele memamerkan kekuatannya dan menghilang di depan orang-orang. Tetapi Andres berkata bahwa dia harus menghilangkan ingatan orang-orang yang ada di sana, karena Division akan mencari mereka. Michele kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Stella, dan menciumnya. Andres berkata kalau dia akan kembali menemui Michele kemudian menghapus ingatan orang-orang tersebut. Di markas Division, seorang penjaga sedang melapor kepada atasannya bahwa mereka gagal membawa kembali Michele. Rupanya tempat tersebut dipimpin oleh ibu Michele yang telah mengalahkan Division, dan dia yang menyuruh mereka membawa kembali Michele. Ibunya sekarang merendahkan manusia yang telah menganggap mereka sebagai orang aneh. Penjaga itu juga melaporkan telah menemukan saudara kembar Michele, Natasha. Ternyata Michele selama ini mempunyai saudara, dan dia sedang berada di Maroko, di mana Division akan menjemputnya. Jangan lupa like dan subscribe serta tonton video yang lainnya.